Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang bandar judi togel di Padang kembali ditangkap polisi meski baru sebulan bebas dari penjara. Puluhan narapidana di Padang dilatih cara memperbaiki telepon genggam. Dianggap mengganggu lalu lintas, sekumpulan remaja di kawasan bandara diusir polisi. Puluhan tenaga honor di Pemkab Solok Selatan dan guru honor yang lulus passing grade P3K mengadu kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat di gedung DPRD Sumatera Barat. Mereka mengadukan ketidakjelasan nasibnya karena Bupati Solok Selatan telah memberhentikan mereka secara sepihak. Sedangkan guru yang lulus passing grade P3K di Solok Selatan dan tenaga kesehatan di RSUD juga tidak jelas masa depannya karena Pemkab Solok Selatan tidak memasukkan data mereka untuk masuk formasi tenaga pengajar lulus P3K. Bahkan ironisnya, beberapa orang pegawai honor di Pemkab Solok Selatan akan dirumahkan pada bulan November mendatang. Kami sudah dirumahkan tanpa surat pemberhentian. Jadi kami cuma meminta hak kami saja, Pak. Bahkan kami sudah ada lebih dari 13 tahun yang honor di Pemda. Jadi kami yaitu meminta hak kami saja sebagai pendataan untuk pendataan. Siapa namanya? Kan pendataan dan pemetaan nanti dari Kemenpan mungkin untuk P3K. Gitu. Iya, ujung-ujungnya kan P3K, Pak. Nasib yang sama juga dialami oleh seorang bidan yang bekerja sebagai tenaga sukarela di RSUD Solok Selatan. Mereka sudah bekerja bertahun-tahun, namun tidak juga didaftarkan sebagai calon pegawai rumah sakit peserta ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kami datang ke sini hanya untuk ingin dibuka data, di data kami semuanya non-adik SN yang di Solok Selatan. Siap tuh buka link, karena kami nggak ada SK, sukarela nggak ada SK Pak, nggak ada ampra gaji, jadi kami ingin juga didata. Begitupun juga BLD, walaupun ada ampra gaji, kata surat Menpan RB tidak masuk dalam surat Menpan RB. Jadi maka dari itulah kami meminta apresiasinya dan tanggapan dari Bapak Gubernur Sumatera Barat. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Jonaldi, menyatakan akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan mengundang Bupati Solok Selatan ke Padang untuk membicarakannya. Tadi kan kita sampaikan, ini sebenarnya willingness dari kepala daerah kabupaten, dalam hal ini Bupati Solok Selatan. Nah mungkin nanti setelah pertemuan ini kita coba beraudiensi dengan beliau apakah sebenarnya permasalahannya, karena ini cukup banyak nih, ada 244 guru tadi Ustaz ya. Iya. Yang BLUD juga ada 200 orang. Ada 200 orang, belum lagi mungkin yang lain ya. Tadi data dari Pak anggota Dewan Pak Mario bahkan sampai 2.000 orang. Nah, ini kan bisa meningkatkan jumlah pengangguran yang cukup tinggi di Sumatera Barat kalau ini sampai terjadi. Menurut data yang diterima Wakil Gubernur Sumatera Barat, sekitar 2.000 pegawai honor, tenaga kesehatan honor, dan guru honor di Kabupaten Solok Selatan masih terkatung-katung nasibnya tanpa ada kejelasan dari Bupati Solok Selatan. Laude Johardianse melaporkan dari Padang. Oleh apa yang juga terkendala disampaikan di Solok Selatan. Baru sebulan bebas dari penjara, seorang residivis judi togel kembali ditangkap tim Opsnal Polsek Bungus Telukabung sekitar 20 km dari pusat kota Padang. Pelaku bernama Aan dan berdomisili di Pasar Laban, Bungus Telukabung. Pelaku ditangkap di rumahnya setelah kembali menjadi agen penjualan nomor buntut atau judi togel di daerah itu. Saat ditangkap, polisi mendapati sejumlah barang bukti, sebuah telepon genggam dan bukti transfer, serta uang tunai Rp500.000. Pelaku merupakan residivis yang baru 1 bulan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Padang atas kasus yang sama. Pelaku ditahan petugas di Mapolsek Bungus Telukabung untuk proses hukum lebih lanjut.
Kita sudah berhasil menangkap satu orang pelaku judi togel online berinisial AA. Kita tangkap di lokasi Pasar Laban Bungus, dan di tersangka kita amankan dan sejenis SMS banking, pasang nomor di situ, dan uang 500.000. Hasil pemeriksaan, polisi memperoleh informasi salah satu bandar besar judi togel ini berdomisili di Padang dengan omset puluhan miliar rupiah setiap bulannya. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Padang dilatih cara memperbaiki telepon genggam. Pelatihan ini dilaksanakan pengelola lapas bekerja sama dengan salah satu toko penjual telepon genggam. Dalam pelatihan tersebut, narapidana ini dibekali dengan sejumlah peralatan yang dibutuhkan. Pelatihan ini diikuti 20 peserta dan diselenggarakan selama 5 hari hingga 16 September mendatang. Pelatihnya praktisi yang telah berpengalaman dalam bidang perbaikan telepon seluler dari toko tersebut. Tujuan pelatihan ini untuk memberikan bekal kepada para narapidana yang telah menjalani 2/3 masa hukumannya. Karena sebentar lagi mereka akan kembali ke masyarakat. Kegiatan ini menjadi modal awal bagi narapidana untuk menjalani kehidupan di luar penjara. Pelatihan kemandirian untuk Klin Lapas Kelas 1 Padang sebanyak 20 orang. Kegiatan ini dalam rangka kegiatan kemandirian, bentuknya adalah kegiatan servis HP. Kegiatan kemandirian di tahun 2022 ini yang ketiga. Alhamdulillah kesempatan yang diberikan oleh Lapas Kelas 1 Padang ini sebagai wujud kita saya sebagai pelaku usaha di bidang seluler, yang mana itu kita mempunyai beberapa teknisi. Semoga dengan itu kita juga ingin berpartisipasi supaya kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Balai Pemasyarakatan. Pelatihan kemandirian Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Padang ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya di tahun ini. Selain pelatihan keterampilan memperbaiki telepon genggam, narapidana juga pernah dibekali keterampilan lainnya. Alfi melaporkan dari Padang. Ini bukan yang CD orang masalah. Ini ada soketnya, Bang. Dianggap mengganggu ketertiban umum, sejumlah remaja yang sedang nongkrong di kawasan Bandara Internasional Minangkabau, Rabu siang diusir polisi. Petugas kepolisian sektor BIM menyuruh mereka kembali ke daerah masing-masing. Saat didatangi petugas, remaja ini mengaku kendaraannya rusak dan sedang diperbaiki. Polisi mengusir mereka karena telah berada di kawasan tersebut selama lebih dari 1 minggu. Keberadaan mereka dianggap mengganggu karena sering meminta-minta sumbangan kepada pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Kapolsek kawasan BIM, Ibda Akbar Karisma mengatakan pihaknya menyarankan agar para remaja ini segera memperbaiki kendaraannya dan meninggalkan lokasi tersebut agar tidak mengganggu lalu lintas. Ini kegiatan dari adik-adik klub Vespa motor ya. Dari pengakuan mereka, ini kendaraannya rusak, sudah lebih dari seminggu di sini. Untuk menjaga ketertiban lalu lintas, kita sarankan untuk memperbaiki secepatnya agar tidak mengganggu masyarakat umum yang lalu lalang di sekitar bandara. Salah seorang remaja mengaku mereka berasal dari Aceh dan hendak menuju Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Di tengah perjalanan, kendaraan mereka rusak. Baru pulang dari Sabang, Bang. Mau pulang ke Sumatera Selatan, Bang. Iya, Bang. Kemarin kan pas di perjalanan baru dapat spare part-nya di Padang ini, Bang. Ini kan jadi nalangnya agak lama di sini, Pak. Ngumpulin alat-alatnya kemarin belum lengkap. Tapi ini udah semua, Pak. 8 orang, Pak. Beda daerah semua. Para remaja ini tergabung dalam sebuah komunitas dan kerap berkelana ke kota-kota di Indonesia. Mereka mengendarai kendaraan hasil modifikasi sendiri dan kendaraan tersebut tak dilengkapi surat-surat yang sah. Dari Padang, Robiha melaporkan.